Rafael Struijk masuk dalam nominasi pemain terfavorit Piala Asia U23 2024. Tak ada alasan untuk kalah, pelatih Guinea bertekad hancurkan timnas U23 Indonesia. Kepada media Belanda, Calvin Verdonk berambisi bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Malaysia iri dengan kesuksesan timnas Indonesia di level internasional. Nathan Chu Aon sering marahi pemain timnas U23 Indonesia lain. Shin Tae-yong, justru itu hal baik. Rafael Struijk masuk dalam nominasi pemain terfavorit Piala Asia U23 2024. AFC telah merilis nama-nama yang masuk dalam nominasi The Future Start of the Tournament di Piala Asia U23 2024. AFC menyebut 6 nama yang masuk kandidat pemenang penghargaan tersebut. Salah satunya adalah penyerang andalan timnas U23 Indonesia, Rafael Struijk. Selain Struijk, ada nama Mao Hosoya Jepang, Kusai Norcaev Uzbekistan, Ali Jasim Irak, Abdullah Radif Arab Saudi, dan Ahmed Al-Rawi Qatar. Rafael Struijk memang tak tergantikan di skuad timnas U23 Indonesia. Penyerang Ado Den Haag tersebut hanya absen sekali dalam perjalanan Garuda Muda. Struijk absen saat timnas U23 Indonesia menantang Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Kontribusinya bersama timnas U23 Indonesia sangat signifikan pada turnamen ini. Tampil sebagai debutan di turnamen ini, Rafael Struijk membantu timnas U23 Indonesia finish sebagai peringkat keempat turnamen ini. Selain itu, kontribusi individual dari penyerang 20 tahun itu patut diacungi jempol. Rafael Struijk sukses mencetak 2 gol pada turnamen ini. Uniknya, 2 gol tersebut lahir di laga sangat krusial lawan raksasa benua Asia, yaitu Korea Selatan di babak perempat final. 2 golnya membantu timnas U23 Indonesia menyingkirkan Taguuk Warriors di babak perempat final. 2 gol tersebut mendapatkan sorotan khusus dari pihak AFC. Pencetak 2 gol yang akan selalu terukir dalam sejarah sepak bola Indonesia, tulis laman resmi AFC. Penyerang Indonesia, Rafael Struijk, akan selalu diingat karena pertandingan itu dan gol-golnya. Pertandingan yang dimaksud adalah perempat final melawan mantan juara Korea. Dan tim debutan Indonesia lebih dari sekadar bertahan berkat gol pembuka Struijk yang menakjubkan dari jarak 25 yard sebelum gol keduanya, sebuah penyelesaian yang bagus dari jarak dekat. Sejauh ini sudah ada 115.000 orang yang telah menjatuhkan pilihannya di laman resmi AFC. Berdasarkan pantauan, Rafael Struijk masih memimpin dengan catatan 59%. Tak ada alasan untuk kalah, pelatih Guinea bertekad hancurkan timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia memang dijadwalkan akan menjalani laga playoff Olimpiade 2024 yang berlangsung di Clairefontaine en Yvelines, Île-de-France, Prancis, Kamis 9 Mei 2024. Pertandingan antara timnas U23 Indonesia melawan Guinea ini akan menjadi laga penentu siapa yang berhak lolos ke Olimpiade 2024. Untuk itu, jelang menghadapi tim asuhan Shin Tae-yong, Guinea pun memanggil pemain-pemain terbaiknya. Bahkan pelatih Guinea U23 Kaba Diawara ini juga memanggil mantan pemain Barcelona Ilaix Moriba. Selain itu, pemain yang dipanggil untuk menghadapi timnas U23 Indonesia ini rata-rata bermain di Eropa. Situasi ini menunjukkan bahwa wakil asal Afrika tersebut bertekad untuk mengalahkan timnas U23 Indonesia dalam perebutan tiket Olimpiade 2024. Kaba Diawara mengaku bahwa Guinea memang tak memiliki persiapan yang panjang. Namun, mantan pemain Arsenal itu percaya diri tim asuhannya bakal bisa mengalahkan skuad Garuda Muda. Pasalnya, para pemain pun bertekad untuk bisa mengamankan tiket ke Olimpiade 2024 Paris nantinya. Kami memiliki hari ini, besok, dan Rabu untuk mempersiapkan diri,
ujar Kaba Diawara. Jadi jika hitungan saya tepat, itu 72 jam, jadi kita tidak memiliki banyak waktu. Tapi pada saat yang sama di sisi lain, harus memainkan aspek mental untuk mempersiapkan diri dan berjuang untuk mendapatkan kualifikasi ini, jelasnya. Guinea bertekad untuk bisa mendapatkan kemenangan dalam laga melawan timnas U23 Indonesia ini. Menurutnya, para pemain setelah berkumpul pun langsung beradaptasi dengan baik. Ia bahkan memastikan para pemain bisa menjalankan perannya dengan baik, sehingga persiapan tak ada masalah meski singkat. Kaba Diawara mengatakan bahwa para pemain memang mencoba menjalani persiapan dengan baik karena memiliki tujuan yang jelas. Para pemain Guinea bertekad untuk bisa meraih kemenangan. Oleh karena itu, Guinea siap menjalani pertandingan melawan timnas U23 Indonesia dengan fisik dan mental yang bagus. Kaba meyakini bahwa pertandingan melawan tim Merah Putih ini tak hanya soal fisik saja. Namun, ia percaya dalam laga ini mental akan menjadi pembedanya. Untuk itu, Guinea juga telah mempersiapkan fisik dan juga mental yang bagus. Pasalnya, Kaba percaya bahwa Guinea hanya memiliki satu kesempatan saja. Oleh karena itu, kesempatan ini harus bisa dimaksimalkan dengan baik untuk bisa menghancurkan timnas U23 Indonesia. Menurutnya, tak ada alasan buatnya dan tim untuk menelan kekalahan, sehingga mereka harus meraih kemenangan. Ini karena menjadi kesempatan terakhir untuk bisa lolos ke Olimpiade 2024 setelah gagal di Piala Afrika. Untuk itu, pertandingan playoff Olimpiade 2024 Paris ini harus dimaksimalkan dan harus dikunci agar bisa mengamankan tiket nantinya. Diawara memastikan bahwa ia memaksimalkan persiapan mental para pemain jelang melawan timnas U23 Indonesia ini. Kepada media Belanda, Calvin Verdonk berambisi bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Pengakuan tersebut disampaikannya kepada media Belanda, RN7. Calvin Verdonk kini tengah menjalani proses naturalisasi agar sah menjadi WNI. Back kiri 27 tahun tersebut menjalani naturalisasi bersama dengan Jens Raven. Keduanya ditargetkan sudah bisa membela timnas Indonesia pada Juni 2024. Saat itu, timnas Indonesia bakal menjalani 2 laga terakhir di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal menghadapi Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni 2024. Calvin Verdonk mengaku saat ingin membawa timnas Indonesia menuju ke Piala Dunia 2026. Calvin Verdonk mengaku bahwa sepak bola Indonesia tengah berkembang pesat. Pemain 27 tahun tersebut mengaku bahwa PSSI tengah serius mempersiapkan sepak bola Indonesia lebih baik. Mereka sangat serius di sana, ujar Calvin Verdonk, itu benar-benar berkembang, sepak bola juga berkembang, lanjutnya. Calvin Verdonk mengaku bahwa Indonesia benar-benar gila dengan sepak bola. Pemain 27 tahun tersebut mengaku banyak komentar positif saat ini di akun-akun media sosial klub-klub Belanda. Verdonk mengaku bahwa Indonesia bermimpi untuk mencapai Piala Dunia. Untuk itu, Indonesia bekerja untuk mendapatkan lebih banyak pemain untuk memperkuat tim. Dirinya juga mengaku bahwa timnas Indonesia ingin memiliki materi skuad mumpung sebelum 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan orang-orang di sana mempunyai impian, ujar Verdonk. Mereka benar-benar ingin mencapai sesuatu. Dan bekerja dengan lebih banyak pemain untuk membuat tim sekuat mungkin. Dan juga pada bulan Juni untuk 2 pertandingan kualifikasi untuk memiliki tim sekuat mungkin, tutupnya. Malaysia iri dengan kesuksesan timnas Indonesia di level internasional. Hal itu diungkapkan langsung oleh CEO Selangor FC, Johan Kamal Hamidon, saat ditemui awak media.
Johan diam-diam mengamati perkembangan sepak bola Indonesia, baik di level kompetisi dan tim nasional. Ia takjub dengan meningkatnya performa timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia memang dalam kondisi di atas Malaysia. Tim Merah Putih kini menduduki peringkat 134 FIFA, meninggalkan Malaysia di posisi ke-138. Bahkan, Timnas Indonesia berpeluang untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Sebelumnya, Timnas Indonesia juga lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kesuksesan ini juga diikuti oleh Timnas U23 Indonesia. Masih di bawah asuhan Shin Tae-yong, Timnas U23 Indonesia sukses duduk di posisi keempat dalam Piala Asia U23 2024. Bahkan, Timnas U23 Indonesia berpeluang untuk tampil di Olimpiade 2024 Paris. Syaratnya, Timnas U23 Indonesia harus meraih kemenangan atas Guinea dalam laga play-off Olimpiade 2024 di INF Clairefontaine, Paris, Prancis, Kamis 9 Mei 2024. Keberhasilan tim Merah Putih itu tidak diikuti oleh Timnas Malaysia. Timnas Malaysia hancur lebur di Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024. Kami banyak iri dengan Timnas Indonesia yang berprestasi akhir-akhir ini, kata Johan. Johan pun senang Selangor FC bisa mengikuti turnamen mini di Jakarta International Stadium. Selangor FC akan bertemu klub Malaysia Sabah FC dan Persija Jakarta serta PSIS Semarang. Menurutnya, ini kesempatan Selangor FC untuk mendapatkan ilmu dari sepak bola Indonesia. Selangor FC juga bertekad untuk menjadi juara dalam turnamen tersebut. Bagi kami mengikuti turnamen ini merupakan kesempatan yang besar. Sebab, sepak bola Indonesia sedang meningkat dan supporter serta timnas Indonesianya luar biasa. Kami mau sambil belajar dan tentu saja targetnya juara, kata Johan. Johan mengatakan bahwa Selangor FC mempunyai hubungan baik dengan Indonesia. Ada 5 pemain Indonesia yang sempat membela gergasi merah yakni Bambang Pamungkas, Eli Aiboy, Evan Dimas, Ilham Udin Armain, dan Andik Firmansah. Kami juga pernah menjadi juara dalam beberapa turnamen di Indonesia, jadi kami sangat antusias untuk mengikuti turnamen ini dan kami akan merasakan nostalgia bermain di Indonesia, ucap Johan. Shin Tae-yong minta maaf atas kelakuan Marcelino Ferdinand ke masyarakat Indonesia. Marcelino sempat mendapatkan hujatan dari netizen pasca laga melawan Irak pada babak perebutan juara ketiga Piala Asia U23 2024. Aksi pemain KMS Kadeinze yang mencoba membalas kritik netizen semakin membuat suasana memanas. Bahkan, netizen ikut menyampaikan membanjiri kolom komentar Instagram Deinze dengan kritikan. Shin Tae-yong mengakui bahwa reaksi Marcelino cukup berlebihan. Dia juga sudah mendapatkan laporan soal serangan netizen kepada pemain andalan Garuda Muda tersebut. Menurutnya, anak didiknya tersebut seharusnya tidak tersulut emosi. Memang saya sudah dapat juga dan terima laporan soal Marcelino. Saya melihat Marcelino ada kesalahan dari Marcelino juga, kata Shin Tae-yong, pelatih berumur 53 tahun ini meminta maaf kepada supporter Indonesia atas unggahan Marcelino. Pasalnya, dia gagal membendung aksi pemain berusia 19 tahun ini dan membuat kegaduhan. Memang seharusnya saya memberikan saran juga sebelumnya, tapi saya tidak bisa kasih saran kemarin. Jadi ini salah saya juga jadi saya minta maaf kepada para fan, lanjutnya. Shin juga mengingatkan kepada semua pemain bahwa mereka seharusnya bisa lebih bijak. Semua perjuangan yang dilewati hingga saat ini juga karena dukungan dari supporter. Hal ini yang harus diperhatikan tidak hanya Marcelino tapi semua pemain. Seharusnya Marcelino tidak begitu kepada masyarakat. Kenapa kita berada di sini itu karena semua adanya fan dan dukungan masyarakat, pungkasnya.
Sebelumnya, Marcelino membalas kritikan dengan cukup keras. Sambil menampilkan video, dia menilai bahwa kerja kerasnya tidak dihargai karena melakukan kesalahan dalam beberapa kesempatan di depan gawang lawan. Andaipun timnas U23 Indonesia menang atas Guinea, Cerezo Osaka tak bisa pastikan Justin Hubner main di Olimpiade 2024. Cerezo Osaka belum bisa memberikan pernyataan soal Justin Hubner andai timnas U23 Indonesia lolos Olimpiade 2024. Sebelumnya, klub asal Jepang itu juga memastikan menolak permintaan PSSI untuk Justin Hubner agar bisa bermain di play-off perebutan tiket Olimpiade 2024 melawan Guinea. Justin Hubner memang sudah kembali ke Cerezo Osaka usai timnas U23 Indonesia merampungkan turnamen Piala Asia U23 2024 pada 2 Mei 2024 lalu. Presiden Cerezo Osaka, Hiroaki Morishima mengonfirmasi penolakan tersebut. Saya menerima permintaan dari PSSI soal Justin Hubner, tetapi saya menolaknya beberapa hari lalu, kata Hiroaki Morishima. Hiroaki Morishima beralasan bila Justin Hubner dibutuhkan Cerezo Osaka untuk laga lawan Vissel Kobe dalam lanjutan J-League. Di samping itu, banyak pemain belakang Cerezo Osaka yang cedera jelang lawan Vissel Kobe. Ada banyak pemain yang cedera di tim kami Cerezo Osaka, ujarnya. Dan dia Justin saat ini sedang bersiap untuk laga melawan Vissel Kobe. Laga play-off perebutan tiket Olimpiade 2024 menjadi krusial buat timnas U23 Indonesia demi mengakhiri penantian 68 tahun. Morishima mengatakan hal itu akan didiskusikan bersama klub pemilik Justin Hubner, Wolves. Itu keputusan apakah Justin bisa bermain di Olimpiade 2024 adalah hal yang akan didiskusikan bersama Wolves, kata Morishima. Jadi kami tidak bisa memutuskan sendiri, tambahnya. Sementara itu, dengan absennya Justin Hubner, timnas U23 Indonesia akan memaksimalkan pemain yang ada untuk lawan Guinea. Ditambah timnas U23 Indonesia juga tidak akan diperkuat Ekan Bagot yang tidak dilepas Ipswich Town. Asisten pelatih timnas U23 Indonesia, Nova Arianto berharap anak asuhnya tidak kalah mental dari Guinea. Setiap pemain harus mempunyai tanggung jawab besar demi meraih kemenangan. Nathan Chu Aon sering marahi pemain timnas U23 Indonesia lain, Shin Tae-yong, justru itu hal baik. Nathan Chu Aon menjadi salah satu pemain yang menonjol performanya di timnas U23 Indonesia sepanjang Piala Asia U23 2024. Tidak cuma jadi gelandang, pemain keturunan Semarang itu juga menunjukkan dirinya mampu berposisi sebagai bek tengah saat lawan Irak. Namun satu hal yang jadi sorotan adalah aksi Nathan yang sering memarahi atau memberi instruksi para pemain timnas U23 Indonesia yang lainnya. Pelatih timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong justru menilai hal semacam ini justru menjadi hal baik. Terutama dalam hal komunikasi antar pemain, Shin Tae-yong menyukai aksi yang dilakukan Nathan Chu Aon. Untuk Nathan hal seperti itu justru pemain kita harus belajar, kata Shin Tae-yong. Seperti ada budaya tidak saling menyalahkan di lapangan untuk pemain Indonesia, artinya tidak ada komunikasi. Memang paling penting taktik bicara dari taktik lain, tetapi pemain lokal kita terlalu diam. Jadi saya lihat kelakuan Nathan sangat baik, itu pun malah yang saya minta ke semua pemain, tetapi pemain kita masih banyak yang malu dan merasa salah ketika memberi teguran ke pemain. Komunikasi harusnya sangat baik dan itu yang harus dilakukan terus, tambahnya. Nathan Chu Aon selalu tampil dalam 6 laga timnas U23 Indonesia sepanjang Piala Asia U23 2024. Menarik dinanti posisi apa yang ia mainkan saat melawan Guinea besok.
Pasalnya timnas U23 Indonesia sedang mengalami krisis back dengan absennya Justin Hubner, Elkan Bagot, dan Rizky Ridho. Praktis pilihan back tengah untuk Sintayong hanya ada Muhammad Ferrari, Komang Teguh, dan Avandra Dewangga. Memang sebelum melawan Guinea, skuad kita jujur kurang baik, khususnya lini belakang, kata Sintayong. Bisa dikatakan hampir runtuh lini belakang saat ini, jadi dengan skuad yang ada saat ini kita harus bekerja keras sampai akhir dan membawa hasil yang baik, tambahnya. Sintayong pun berharap para pemainnya punya mental kuat dan bersatu padu. Indonesia masih punya kesempatan terakhir demi lolos Olimpiade 2024 sekaligus mengakhiri penantian 68 tahun. Memang di situasi ini tidak bisa banyak baca situasi apa-apa, kata Sintayong. Saya bukan Tuhan, mau tidak mau kita harus jadi satu dengan mental kuat. Para pemain dalam keadaan lelah jadi dikasih istirahat juga dan perkuat mental juga. Memang ada beberapa kesalahan wasit jadi kita sampai datang ke Prancis. Tetapi tetap masih ada kesempatan dan kesempatan ini kita dapat juga karena berusaha keras sebelumnya. Jadi sekarang harus lebih kerja keras untuk melewati masalah, tambahnya.